Bab 776. Raja Bakir sudah tahu alasan Yuda datang, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum. Ternyata demi masalah ini. Kalau begitu, katakan saja. Aku akan mendengarkanmu. Yuda mendongak dan melihat ekspresi Raja Bakir yang terlihat cukup kesal. Akan tetapi, dia tetap memaksakan dirinya untuk berkata. Yang mulia, hamba tidak akan membahas apapun yang telah Wira lakukan ataupun kontribusinya terhadap negara ini. Apa yang ingin hamba bahas saat ini adalah dia yang bersedia pergi ke kerajaan Agrel sebagai duta. Setelah Yuda selesai berbicara, Raja Bakir hanya mengangguk dan tetap diam. Yuda pun melanjutkan. Pergi ke kerajaan Agrel adalah tindakan yang sangat berisiko. Siapapun tahu bahwa kerajaan Agrel adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Apalagi, Wira juga merupakan dalang di balik pembunuhan Raja Tanui. Hanya berdasarkan hal ini, Diandra tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Dia tidak mungkin tidak membalas dendam atas pembunuhan ayahnya. Jadi, Yang Mulia pasti bisa membayangkan situasi Wira di kerajaan Agrel. Usai mendengar ucapan Yuda, Raja Bakir tidak membantah. Lantaran Raja Tanui telah dibunuh, sebagai penerus ayahnya, Diandra pasti ingin membunuh Wira. Hanya saja, Raja Bakir juga tidak memahami apa yang telah dilakukan Wira sehingga mampu membuat Diandra mengurungkan niat untuk membunuhnya. Selain itu, bagaimana bisa Wira membuat kerajaan Agrel menekan amarah Diandra? Bukan hanya itu, kerajaan Agrel bahkan mengangkat Wira sebagai Raja Utar. Apa maksud dari semua ini? Raja Bakir tidak bisa memahaminya. Yuda menimpali. Yang Mulia, meskipun Wira berada dalam situasi yang begitu putus asa, dia masih bisa bertahan hidup. Wira bahkan mendapatkan penghargaan dari kerajaan Agrel dengan diangkat menjadi Raja Utar. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Yang Mulia seharusnya memahami betapa pentingnya Raja bagi kerajaan Agrel. Kalau tidak memiliki bakat yang luar biasa, bagaimana mungkin Wira bisa mencapai tahap ini? Ucap Yuda secara belak-belakan. Perkataannya sontak membuat Raja Bakir memicingkan matanya. Bakat luar biasa. Raja Bakir memang sulit mempercayai hal ini. Dia benar-benar tidak paham bagaimana Wira mampu mencapai posisinya saat ini. Mungkinkah tujuan kerajaan Agrel adalah untuk membunuh Wira? Yuda melanjutkan. Ya Mulia, hamba yakin Anda juga berpikir bahwa tindakan kerajaan Agrel ini adalah upaya untuk menimbulkan kecurigaan dalam diri kita. Mereka sengaja mengangkat Wira sebagai Raja Utar. Begitu Wira kembali, mereka akan memanfaatkan kerajaan Nuala untuk membunuh Wira. Kalau benar seperti itu, mereka nggak akan mengangkat Wira sebagai anggota kerajaan. Mengangkatnya sebagai pejabat kecil juga bisa. Jelas Yuda. Apalagi, kerajaan Agrel sudah mendukung Wira secara terang-terangan dan melarang orang lain melukainya. Aku percaya ini bukan hanya omong kosong belaka. Mereka pasti memiliki hubungan yang sangat akrab sehingga kerajaan Agrel bisa melontarkan kata-kata seperti itu. Setelah Yuda mengucapkan ini, raut wajah Raja Bakir sontak menjadi suram. Yuda, apa kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Kalau benar-benar seperti ini, Wira makin harus disingkirkan. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan seseorang yang diberdayakan oleh kerajaan Agrel tetap hidup? Apalagi, kerajaan Nuala juga nggak takut pada kerajaan Agrel. Ucap Raja Bakir seraya mendengus dingin. Raut wajahnya penuh dengan emosi. Namun, Yuda malah berkata sambil tersenyum. Yang Mulia, hamba tahu apa yang Anda pikirkan. Yang Mulia pasti khawatir bahwa Wira akan menjadi mata-mata kerajaan Agrel. Raja Bakir tak kuasa berkata. Itu sangat mungkin, kan? Hanya karena Wira diberi gelar sebagai anggota keluarga kerajaan dan diangkat sebagai Raja Utar. Siapa yang tahu, ini bisa jadi adalah taktik kerajaan Agrel untuk mengelabui kita. Saat kita mengira mereka nggak akan melakukannya, sebenarnya mereka telah melakukannya. Inilah yang disebut sebagai intrik. Perkataan Raja Bakir sebenarnya cukup masuk akal. Semua orang berpikir bahwa mereka tidak akan melakukan hal ini dengan cara yang terlalu jelas. Bagaimanapun, menyusupkan mata-mata biasanya akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Siapa yang akan melakukannya dengan cara yang begitu terbuka? Akan tetapi, ada juga kemungkinan bahwa kerajaan Agrel sengaja melanggar ekspektasi umum. Mereka memang ingin menciptakan kesalahpahaman di mata dunia. Yuda pun menggeleng sembari berkata. Yang Mulia, ini tidak mungkin. Bab 777. Hamba sangat memahami Wira, dia bukan tipe orang seperti itu. Kalau dia memang seperti itu, kenapa dia memilih untuk kembali? Bukannya dia bisa hidup bahagia dengan bergelimang harta di sana? Tanya Yuda. Setelah itu, Yuda menjelaskan. Alasan dia memilih untuk kembali adalah karena dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Itu sebabnya, dia pasti akan kembali ke kerajaan Nuala. Selain itu, dia tidak mungkin menjadi mata-mata. Yang Mulia, Wira selalu dicurigai oleh kerajaan Nuala. Bagaimana mungkin kerajaan Agrel akan memilihnya sebagai mata-mata? Ini adalah hal yang mustahil. Begitu Yuda selesai berbicara, Raja Bakir tidak merespons, sebaliknya dia malah diingatkan oleh Yuda, yaitu mengenai keluarga. Raja Bakir tidak pernah melakukan apapun terhadap keluarga Wira merasa tidak perlu. Sebagai Raja Kerajaan Nuala, dia tidak seharusnya melakukan tindakan seperti itu, tetapi dia telah berubah pikiran sekarang. Tidak disangka ada begitu banyak orang yang datang untuk memohon. Apalagi, Raja Bakir sendiri memang tidak menyukai Wira.
Dia membenci trik yang digunakan oleh Dirga, Yuda, bahkan lebih membenci trik Putro. Itu sebabnya, tak peduli apapun yang terjadi, Raja Bakir tidak akan memberdayakan Wira. Dia telah memutuskan hal ini sejak awal. Sementara itu, kini dia telah memiliki niat membunuh terhadap Wira. Yuda, aku sudah mendengar kata-katamu. Kita sudah lama nggak makan bersama, jadi menetaplah di istana hari ini dan minumlah bersamaku. Ucap Raja Bakir seraya tiba-tiba tersenyum. Penampilannya ini membuat Yuda tertegun sejenak. Masih ada banyak hal yang ingin disampaikan olehnya. Apalagi, dari sikap Raja Bakir, sepertinya dia belum sepenuhnya percaya pada perkataannya. Yuda pun menghela napas. Tampaknya Raja Bakir tidak ingin mendengarnya lagi. Namun, dia tetap harus mengatakannya. Yuda mengambil napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan gugup. Yang mulia, menurut hamba, Anda perlu mempertimbangkan kembali masalah Wira. Dia adalah sosok yang berbakat. Hamba tahu jelas kontribusinya terhadap istana. Yang mulia, Anda seharusnya memberdayakannya. Akan tetapi, ketika Raja Bakir mendengar kata-kata ini, dia hanya tersenyum dan tidak banyak berkomentar. Baiklah, saat kita makan bersama, kamu bisa membahas lebih banyak tentang Wira. Aku ingin mengenalnya lebih baik, ucap Raja Bakir. Kata-kata ini membuat Yuda amat terkejut. Apakah Raja Bakir benar-benar mempertimbangkan pendapatnya? Terlepas dari apakah Raja Bakir menerima sarannya atau tidak, tindakan ini membuat Yuda bersemangat. Raja Bakir memerintahkan persiapan jamuan, tetapi diam-diam berbisik sesuatu kepada pelayan di dekatnya. Pelayan itu segera memberi hormat dan bergegas pergi. Jamuannya sangat mewah. Raja Bakir tampak tersenyum ketika mengangkat gelas untuk minum dengan Yuda. Akan tetapi, Yuda sepertinya tidak menikmati makanan dan terus memuji Wira. Raja Bakir merespons dengan acuh tak acuh dan terus mengisi gelas Yuda. Tidak lama kemudian, Yuda mulai merasa mabuk karena alkohol. Melihat situasi ini, Raja Bakir melambaikan tangannya dengan tatapan yang dingin. Antarkan Yuda kembali, pinta Raja Bakir. Usai berkata demikian, dia juga kembali ke kamar tidurnya dengan ekspresi yang suram. Raut wajahnya tampak makin muram sekarang. Perkataan Yuda hari ini makin meyakinkan keputusannya untuk menyingkirkan Wira. Raja Bakir berkata, Wira, oh Wira, salahkan dirimu sendiri karena memilih Yuda. Aku paling benci dengan keluarga Wutari. Kalau bukan karena kebutuhan istana, aku sudah lama ingin menyingkirkan mereka. Meskipun kita belum pernah bertemu dan kamu nggak memiliki niat untuk memberontak ataupun berkhianat, aku tetap harus membunuhmu. Raja Bakir bergumam sendiri dengan sorot mata yang memancarkan niat membunuh. Bab 778. Saat ini, Yuda sudah sangat mabuk. Begitu kembali ke kediamannya, dia langsung tertidur pulas sampai pagi. Kepala Yuda terasa sangat sakit sekarang. Ketika bangun, dia masih menunjukkan ekspresi cemas. Entah apa yang dipikirkan oleh Raja Bakir, ucap Yuda sambil menghela napas. Kini, tatapan matanya penuh kegelisahan. Setelah keluar dari kamar, Yuda menyantap sarapan, lalu pergi ke lapangan latihan seperti biasanya. Dia telah melakukan rutinitas ini selama 10 tahun tanpa pernah berhenti. Namun, hari ini dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Usai berlatih selama 2 jam di lapangan, Yuda menghela napas sembari mengeluh. Kapan aku baru bisa mencapai titik puncak seperti ayah? Yuda tidak puas dengan tingkat keterampilan bela diri yang dimilikinya. Setelah menggeleng, dia secara refleks memeriksa ke arah belakangnya, lalu tertegun. Segera setelah itu, Yuda pun berkata, Loh, di mana Dodi? Biasanya, saat Yuda berlatih di lapangan ini, Dodi pasti akan berada di sana juga. Mereka selalu berlatih bersama setiap harinya tanpa henti. Akan tetapi, hari ini dia tidak melihat sosok Dodi. Apakah dia ingin bermalas-malasan? Yuda bertanya-tanya, lalu segera memerintahkan seseorang untuk mencarinya. Akan tetapi, bawahannya malah melaporkan bahwa Dodi tidak berada di kamarnya. Saat mendengar kabar tersebut, Yuda sontak tercengang, lalu bertanya. Dodi nggak ada. Yuda bergegas menuju kamar Dodi. Begitu masuk, dia langsung mengernyit. Tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalam kamar tersebut, seolah-olah telah kosong sepanjang malam. Yuda segera memanggil pengawal kediaman dan bertanya. Apakah kalian melihat Dodi? Mendengar pertanyaan Yuda, mereka semua terdiam. Kemudian, salah satu dari mereka bertanya. Panglima Yuda, apakah Dodi tidak pergi menemui Anda? Mereka semua tampak kebingungan. Begitu mendengar ini, Yuda lagi-lagi tercengang, lalu bertanya. Menemuiku, apa maksudnya? Pengawal kediaman akhirnya menjelaskan. Kemarin, tidak lama setelah Anda pergi, Dodi mengatakan bahwa dia akan mencari Anda, jadi kami tidak terlalu memikirkannya. Panglima Yuda, apakah Anda tidak bertemu dengan Dodi? Wajah Yuda sontak memucat. Dodi mencoba mencarinya, namun, dia tidak pernah meminta Dodi untuk pergi mencarinya. Gawat, Yuda tiba-tiba mendongak dengan ekspresi ketakutan. Dia sepertinya tahu apa yang telah terjadi. Yuda mendongak dan melihat ke arah istana. Raut wajahnya penuh dengan emosi. Kemarin, ketika dia minum bersama Raja Bakir, dia sudah merasa ada yang aneh. Saat ini, Dodi malah menghilang. Masalah ini membuat raut wajahnya menjadi makin suram. Itu pasti ulah raja, ucap Yuda seraya menggertakkan giginya. Tatapannya tampak sangat dingin sekarang.
Hanya Raja Bakir yang memiliki kekuatan untuk membuat seseorang menghilang secara misterius. Dodi tidak akan meninggalkan kediamannya begitu saja. Tanpa perintah Yuda, dia tidak akan pergi. Hanya Dodi yang tahu bahwa dia akan pergi ke istana kemarin. Yuda bahkan menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir dan menunggunya di kediaman. Di momen ini, Yuda mulai merasa panik. Raut wajahnya benar-benar terlihat sangat cemas. Dodi sangat penting baginya. Dia adalah saudara Yuda, juga saudara dari Wira. Saat Wira menyerahkan Dodi kepadanya, dia pernah meminta Yuda untuk menjaga Dodi baik-baik. Akan tetapi, dia malah. Yuda pun berkata, kalau raja yang melakukan ini, dia pasti nggak akan mengakuinya. Kalaupun bertanya padanya, aku nggak akan mendapatkan jawaban apapun. Saat ini, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mencari cara untuk menyelamatkan Dodi. Ketika Yuda sedang panik, dekret kerajaan tiba-tiba diantarkan. Ini adalah pemberitahuan resmi yang dikirimkan kepada semua kediaman atas perintah Raja Bakir. Dekret kerajaan, Jenderal Dodi Darmadi telah menyusup ke istana dan melakukan kejahatan keji. Dia akan dipenjara dan diadili pada waktu yang ditentukan. Ketika membaca dekret tersebut, raut wajah Yuda tiba-tiba berubah drastis. Saat ini, dia telah memahami apa yang akan dilakukan oleh Raja Bakir. Bab 779. Raja Bakir hendak menggunakan Dodi sebagai umpan untuk membunuh Wira. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ekspresi Yuda saat ini sangat muram. Tanpa basa-basi, dia segera menulis sepucuk surat dan meminta seseorang segera mengirimkannya pada Wira. Dia akan mencari solusi untuk menyelamatkan Dodi. Pokoknya, Wira tidak boleh datang ke ibu kota. Di sisi lain, Wira tidak mengetahui situasi di ibu kota. Setelah melakukan perjalanan jauh, dia akhirnya tiba di Provinsi Jawali. Dalam beberapa hari, dia sudah bisa kembali ke Dusun Darmadi. Pemberontakan Rendra dan pengepungan pasukan Provinsi Cindera terhadap Provinsi Jawali baru lewat beberapa bulan lalu, tetapi sekarang kondisi provinsi sudah kembali seperti semula. Setelah tiba di kota, Wira langsung pulang ke rumah yang dibelinya. Rumah itu masih sangat bersih. Sepertinya Farel sering datang untuk bersih-bersih. Wanita itu baik juga. Kita istirahat sehari di sini, besok kita baru ke Provinsi Cindera. Ujar Wira sambil tersenyum lega. Setidaknya, keselamatannya di kota ini lebih terjamin. Pada saat yang sama, Farel menerima kabar bahwa Wira telah kembali. Dia sontak tertawa seraya berkata, Tuan Wahyudi benar-benar luar biasa. Dia sanggup melepaskan diri dari situasi buntu seperti itu dan malah diberi gelar Raja Utar. Menarik. Gadis berpakaian ungu juga mengangguk dan menimpali. Tuan Wahyudi memang hebat. Aku benaran penasaran gimana dia bisa melakukannya. Kamu mau tahu? Tanya Farel sambil mengulum senyum. Tentu, bukannya kamu juga penasaran? Balas gadis berpakaian ungu. Iya dong, karena kita sama-sama penasaran, kita tanyakan saja langsung pada Wira. Biar dia menceritakannya pada kita, ujar Farel. Saat itu, seorang pelayan mendadak masuk dengan tergesa-gesa seraya berkata, Tuan, seseorang mengantarkan dekret kerajaan. Silakan baca dulu. Farel mengambil dekret itu dan membacanya sekilas. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dodi dimasukkan ke penjara, seru Farel dengan raut masam. Maksudmu, pengawal Tuan Wahyudi yang sebelumnya. Si Dodi yang mengikuti Yuda ke perbatasan itu. Tanya gadis berpakaian ungu dengan nada terkejut. Farel menyahut, iya, sebenarnya apa yang terjadi? Dodi dijebloskan ke penjara. Ini, mungkinkah yang mulia mau? Farel sontak terkejut dan bergegas keluar seraya berseru. Ayo pergi ke tempat Wira. Ini jebakan. Raja berencana membunuh Wira. Farel dilanda kecemasan. Siapapun yang jeli dapat menganalisis bahwa Raja Bakir menggunakan cara ini untuk membunuh Wira. Jika Wira pergi ke ibu kota, dia pasti akan mati. Tak lama, Farel dan gadis berpakaian ungu tiba di rumah Wira. Ketika salah seorang veteran pasukan Zirah Hitam melihat yang datang adalah Farel, dia mempersilakan mereka masuk. Wira, Wira, panggil Farel dengan panik. Saat itu, Wira sedang berada di dalam rumah. Begitu mendengar suara Farel, dia langsung menyambutnya sambil tertawa. Aku baru sampai, tapi kamu sudah datang mengunjungiku. Sepertinya nggak ada satu hal pun di Provinsi Jawali yang bisa disembunyikan darimu. Wira tersenyum melihat Farel melangkah masuk. Namun, dia sedikit heran melihat ekspresi suram di wajah Farel. Mengapa wanita itu berekspresi seperti itu? Aneh sekali. Begitu berjumpa dengan Wira, Farel segera berkata dengan nada panik. Wira, ada masalah besar. Masalah apa? Apa yang terjadi? Tanya Wira. Dia kebingungan karena ini pertama kalinya Farel terlihat sepanik itu. Biasanya, Farel selalu kalem. Masalah apa yang membuatnya sampai begitu terguncang? Wira, baca ini, ujar Farel sambil menyerahkan dekret kerajaan. Setelah Wira membaca dekret itu, ekspresinya langsung berubah muram. Bab 780. Ekspresi Wira teramat muram. Dia sudah menduga Raja Bakir akan menggunakan berbagai cara untuk melawannya. Namun, Wira tidak pernah menyangka dia akan menggunakan cara sekeji ini. Benar-benar kejam. Dengan menangkap Dodi, sang raja memaksa dirinya pergi ke ibu kota. Wira, tampaknya orang itu mau memaksamu pergi ke ibu kota. Kemungkinan dia mau. Farel tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maksudnya sudah sangat jelas.
Wira mengangguk dan menyahut. Sepertinya dia mau membunuhku. Farel menghela napas, lalu berkata, cara ini benar-benar rendah. Apa dia nggak bisa menggunakan cara yang lebih terhormat? Kalau dia ingin membunuhmu, memangnya dia nggak bisa memanggilmu ke istana? Kalau dia memanggilku ke istana, kemungkinan besar aku akan menolak. Apalagi, aku cuma pejabat kecil yang nggak punya urusan di istana. Selain itu, ini juga menjadi peringatan bagiku, jelas Wira sambil menggeleng. Wira menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi yang sangat muram. Dia tidak menyangka Raja Bakir akan menggunakan trik seperti ini. Sejujurnya, dia benar-benar merasa sangat muak. Jika Raja ingin membunuhnya, dia punya banyak cara, tidak perlu menggunakan trik kotor seperti itu. Orang itu benar-benar tidak memiliki martabat sebagai Raja. Wira, apa kamu bakal pergi? Tanya Farel dengan cemas. Di matanya, kehilangan seorang bawahan semata tidak akan terlalu membebani pikirannya. Akan tetapi, dia memahami karakter Wira. Pria itu pasti tidak akan meninggalkan bawahannya. Tentu saja, jawab Wira tanpa ragu. Dialah yang mengirim Dodi pada Yuda. Saat terjadi masalah pada Dodi, dia tentu harus menyelamatkannya. Farel menghela napas, lalu berkata, aku tahu kamu pasti bilang begitu. Tapi, apa kamu sadar seberapa bahayanya situasi ini? Kemungkinan Raja Bakir sudah menunggumu di ibu kota. Wira tahu hal itu. Dia juga menduga bahwa Raja Bakir akan membunuhnya di tengah jalan. Setelah itu, Raja Bakir tinggal mengumumkan pada dunia bahwa dia mati di tangan bandit, bahwa kematiannya tidak ada hubungannya dengan siapapun. Dengan begitu, sang raja akan lolos dari kecaman. Itu adalah rencana yang bagus. Daripada Raja Bakir turun tangan langsung untuk mencari Wira, lebih baik membuat Wira yang datang padanya. Terlebih lagi, jika dia memerintahkan penyerangan Dusun Darmadi, dia mungkin akan menjadi bahan gunjingan. Kondisi saat ini adalah yang terbaik. Setidaknya dari luar, sang raja tampaknya tidak melakukan apapun untuk membuat Wira ke ibu kota. Raja Bakir benar-benar lihai memainkan trik. Sebenarnya, dia nggak bisa memastikan aku pergi ke ibu kota, tapi aku tetap akan pergi. Demi Dodi, sarang harimau pun akan kudatangi. Ujar Wira dengan sorot mata penuh tekad. Wira, tadinya kupikir kepulanganmu dari kerajaan Agrel adalah hal bahagia. Setidaknya, kamu bisa menjalani hari yang lebih damai. Tak kusangka, sekarang kamu malah menghadapi situasi sesuram ini. Apa ada yang bisa kubantu? Kata Farel prihatin. Wira sudah dibuang oleh kerajaan Nuala, tetapi dia berhasil bertahan di kerajaan Agrel dan kembali. Alhasil, kerajaan Nuala malah memperlakukannya seperti ini. Sikap istana sungguh membuat orang geram. Bantuan, ya, nggak perlu, tolak Wira. Dia tidak ingin orang-orang lain terlibat. Lagi pula, Raja Bakir sudah memutuskan untuk membunuhnya. Takutnya, masalah hanya akan membesar jika ada pihak lain yang terlibat. Kali ini, aku akan pergi sendirian. Kalau aku bisa menyelamatkan Dodi, semua akan baik-baik saja. Kalau enggak, kemungkinan aku harus tinggal di ibu kota selama sisa hidupku, ujar Wira lagi. Farel sontak terkejut mendengarnya. Bab 781. Farel ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, dia memahami karakter Wira dengan baik. Dia tahu begitu Wira membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah Farel pergi, Wira memberitahu semua orang termasuk Danu tentang masalah tersebut. Mendengar ini, Danu sontak memaki. Raja bangsat, beraninya dia memenjarakan Dodi. Saat Danu berteriak tadi, niat membunuh memancar kuat dari matanya. Danu, aku akan membawa Dodi kembali. Tenanglah, orang yang ingin dibunuh raja itu aku. Dodi cuma kena getahnya, hibur Wira. Mendengar ini, Danu langsung berujar dengan nada garang. Kak Wira, aku akan menemanimu. Kalau raja bangsat itu ingin mencelakaimu, aku akan membunuhnya biarpun harus mempertaruhkan nyawa. Kak Wira, aku juga ikut. Kalau situasi memburuk, aku akan berjuang sekuat tenaga untuk membantumu kabur. Timpal Mandra. Sementara itu, Biantara tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja, dari sorot matanya, dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Nggak perlu, aku nggak akan leluasa kalau kalian ikut. Lebih baik aku pergi sendiri. Kalian cukup gantikan aku untuk menjaga Dusun Darmadi. Ujar Wira sambil tersenyum. Memiliki beberapa orang yang rela mati demi dirinya adalah suatu anugerah besar. Jika dilihat dari sudut pandang ini, setidaknya perjalanannya ke dunia ini tidak sia-sia. Mendengar penolakan Wira, kedua orang itu langsung membantah. Dengarkan perintahku, kembalilah ke Dusun Darmadi dan berjaga di sana. Aku akan kembali, kata Wira penuh percaya diri. Masalah ini tampaknya sangat berbahaya, tetapi selama Wira memasuki ibu kota, dia akan aman. Jika Raja Bakir ingin membunuh Wira, dia harus memikirkan rencana matang-matang sebelum melakukannya. Mendengar ucapan penuh tekad itu, Danu dan Mandra tahu mereka tidak bisa menggoyahkan Wira. Mendadak, keduanya berlutut dan berseru. Kak Wira, kami bersumpah, kalau kamu nggak kembali, kami akan menguburkan Raja Bakir bersamamu. Mata kedua orang ini memerah. Terutama Danu, dia sangat tersentuh karena tahu bahwa Wira mengambil risiko demi menyelamatkan Dodi. Wira tertawa, lalu bangkit dan berkata. Baiklah, tapi, jangan terlalu khawatir, aku akan baik-baik saja.
Masalah ini nggak bisa ditunda-tunda, aku akan pergi sekarang. Kalian juga harus kembali ke Dusun Darmadi secepatnya. Mengerti? Kemudian, Wira langsung pergi ke ibu kota dengan menunggangi kuda. Saat Wira meninggalkan Provinsi Jawali, orang di ibu kota itu juga mengetahuinya. Melihat kepergian Wira, bahkan pria tangguh seperti Danu dan Mandra pun tak bisa menahan diri untuk menitikkan air mata. Mereka tahu, nyawa Wira tidak pasti bisa aman dalam perjalanan kali ini. Biantara mendadak berkata, "Hei, kalian berdua jangan menangis dulu, masih ada sesuatu yang harus kita lakukan. Biarpun kita nggak bisa menemani Wira ke ibu kota, kita masih bisa membantunya melakukan beberapa hal dari sini." Mendengar itu, Danu dan Mandra sontak tertegun. "Cepat katakan, selama bisa menyelamatkan Kak Wira, kami nggak akan sayang nyawa," ujar Danu. Biantara tertawa dan berkata, "Oke, aku akan menulis beberapa surat, kalian bantu aku mengirimnya." Biantara segera menulis, lalu menyerahkan beberapa pucuk surat itu kepada Danu dan Mandra. Surat-surat ini dikirimkan kepada semua pihak berpengaruh yang berhubungan baik dengan Wira di Kerajaan Nuala. Misalnya Asosiasi Perdamaian, Yuda, Aliansi Rute Dagang Asri, dan berbagai kelompok bandit, bahkan juga Kerajaan Agrel. Bab 782. Hanya dibutuhkan waktu setengah hari bagi semua orang untuk menerima surat Biantara. Ketika Putro membaca surat ini, wajahnya berubah muram dan dadanya disesaki amarah. Dia menggumam pada dirinya sendiri, dulu, Dirga juga disudutkan begini. Apa kali ini Tuan Wahyudi juga akan bernasib sama? Enggak, aku enggak akan membiarkannya. Putro segera menulis surat untuk memberitahu Asosiasi Perdamaian tentang apa yang terjadi pada Wira. Para cendekiawan di kota pusat pemerintahan Jagabu pun langsung menerima kabar. Pada saat yang sama, semua orang di Aliansi Rute Dagang Asri juga mendengar hal ini. Di antaranya, ada keluarga Sudarto dan banyak orang lain yang pernah menerima bantuan bisnis dari Wira. Mereka bisa mendirikan Aliansi Rute Dagang Asri berkat bantuan Wira, jadi mereka sangat berterima kasih pada Wira. Begitu membaca surat ini, mereka langsung naik darah. Di ngarai naga biru, Mary yang telah membaca surat itu pun memancarkan niat membunuh dari matanya. Dia memaki. "Brengsek, Raja Bangsat itu mau membunuh Wira. Cari mati." Semua anak buah Wira juga berang. Putu bahkan berkata, "Ketua, latihan militer kita selama ini adalah untuk hari ini. Karena Raja Bangsat itu ingin mencelakai Tuan Wahyudi, kita langsung saja memberontak." Mendengar ini, Jamal dan yang lainnya tersentak kaget. Mereka bersedia melakukan ini demi Wira, tetapi keselamatan Wira tetap menjadi prioritas utama. "Apa cara ini benaran bisa menyelamatkan Tuan Wahyudi?" tanya Jamal. Putu tersenyum dan berkata, "Aku memang bilang begitu, tapi kita belum tentu akan benar-benar bertindak. Itu tergantung pada sikap istana. Kalau mereka tetap ingin mencelakai Tuan Wahyudi, kita baru memberontak. Kalau mereka melepaskan Tuan Wahyudi, kita akan menyerah. Ini namanya strategi penyelamatan dengan pengepungan." Mendengar itu, Mary mendengus dan berujar, "Aku nggak peduli cara apa yang dipakai. Selama bisa menyelamatkan Wira, aku nggak akan ragu menyerang ibu kota." Selain orang-orang ngarai naga biru, surat Biantara juga diterima oleh Yuda. Dia menghela napas, lalu menggumam dengan sorot mata kagum. "Nggak kusangka, Tuan Wahyudi tetap datang. Sepertinya aku juga harus melakukan sesuatu." Tak lama kemudian, sepucuk surat langsung dikirim ke wilayah perbatasan. Meskipun Amangkurat Adiluhung yang memegang komando di sana, masih banyak jenderal yang memihak pada Yuda. Merebut kekuasaan dari tangan Amangkurat Adiluhung adalah hal yang sangat mudah. Bagaimanapun, mereka hanya orang-orang tidak berguna. Anak buah Yuda lah yang benar-benar gagah berani. Pada saat yang sama, surat Biantara juga telah sampai ke kerajaan Agrel. Senia membaca surat itu dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Senia berkata, "Raja Kerajaan Nuala ternyata begitu keji. Bagus, ini juga akan memberiku kesempatan untuk menyerang Kerajaan Nuala. Raja Tanui, tempatkan pasukan sejauh 15 km dari perbatasan dan sebarkan informasi. Kalau Wira terluka barang sehelai rambut pun, Kerajaan Agrel nggak akan pernah." Diam saja. Glandra langsung menerima perintah Senia dan memobilisasi 150.000 pasukan menuju perbatasan. Di sisi lain, Wira tengah menunggangi kuda menuju ibu kota. Matanya memancarkan binar dingin. Dia ingin menemukan Dodi sesegera mungkin. Saat ini, terdapat beberapa laporan yang menumpuk di meja Raja Bakir. Setiap isi laporan itu membuatnya sangat terkejut. Yang mulia, Aliansi Rute Dagang Asri membentuk pasukan di berbagai tempat di Provinsi Jawali. Jumlah serdadu tidak kurang dari 10.000 orang. Yang mulia, para bandit membuat buru hara kelompok bandit yang terdiri dari 20.000 hingga 30.000 orang itu menuntut istana untuk tidak menyakiti Wira. Asosiasi Perdamaian memonopoli baja dan menolak untuk menyerahkannya ke istana. Sebaliknya, mereka bersatu dengan Aliansi Rate Dagang Asri dan para bandit. Yang mulia, pasukan kerajaan Agrel bersiaga sejauh 15 km dari perbatasan. Mereka mengatakan akan mengobarkan perang jika Wira terluka. Bab 783. Semua laporan itu membuat wajah Raja Bakir terlihat sangat masam. Dia tidak menyangka bahwa Wira memiliki pengaruh sebesar itu. Hanya karena nyawa Wira diincar, timbul ancaman internal dan eksternal di kerajaan Nuala.
Ardi mendadak berkata, Yang Mulia, Wira membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Ini adalah kejahatan serius. Kita tidak boleh mengampuninya. Saat ini, Dimas juga buru-buru berdiri dan berujar. Iya, Yang Mulia. Wira terlalu angkuh, setelah membelot pada kerajaan Agrel, dia juga membuat kekacauan di sini. Ini adalah kejahatan keji yang tidak bisa diampuni. Para menteri di faksi penasihat kanan pun turut menyampaikan pendapat mereka dengan marah. Awalnya, gelar Raja Utar yang diterima Wira sudah memancing amarah dan kecemburuan orang-orang. Kemudian, sebelum istana sempat bertindak, Wira berani mengancam kerajaan Nuala. Hal ini membuat para pejabat ini naik darah. Tentu saja, mereka tidak tahu masalah yang berkaitan dengan Dodi. Bahkan jika mereka mengetahuinya, banyak di antara mereka yang memang berniat membunuh Wira. Sementara itu, Kemal hanya diam saja. Dia tahu tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Setidaknya, untuk saat ini Wira tidak akan berada dalam bahaya. Raja Bakir tidak akan berani membunuh Wira. Meskipun marah, dengan begitu banyak kelompok yang mengancam untuk memberontak, dia pasti akan mengurungkan niatnya. Tidak ada gunanya memancing. Kemarahan publik hanya karena Wira seorang Kemal memahami temperamen Raja Bakir, tetapi pada saat yang sama dia juga terkejut dengan strategi Wira. Sejak kapan Wira berteman dengan orang-orang seperti itu? Mereka bahkan bersedia membentuk pasukan untuknya. Asal tahu saja, itu artinya mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun, pemberontakan adalah masalah serius yang menyangkut nyawa. Wajah Raja Bakir tampak sangat masam. Dia tidak menyangka bahwa hal kecil ini akan mendatangkan masalah yang begitu besar. Tadinya, dia berniat melenyapkan Wira secara diam-diam. Tak tahunya, muncul begitu banyak orang yang maju membela Wira. Hal ini membuatnya berang, tetapi terselip pula ketakutan di dalam hatinya. Hanya saja, niat membunuhnya pada Wira belum hilang. Raja Bakir tersenyum dan berkata, kepulangan Wira dari kerajaan Agrel adalah prestasi besar. Dia memang dinobatkan menjadi Raja Utar, tapi kurasa dia menerimanya karena paksaan keadaan. Aku akan meminta Wira datang ke ibu kota untuk melapor. Setelah itu, aku akan memberinya penghargaan besar. Raja Bakir memicingkan matanya. Meski dia berkata begini, dia sudah mengambil keputusan dalam hatinya. Wira tidak akan pernah bisa pergi setelah datang ke ibu kota. Jika orang itu tidak bisa dibunuh, Raja akan membuatnya tidak bisa meninggalkan ibu kota barang selangkah pun. Raja Bakir hendak menahan Wira di ibu kota seperti yang dilakukannya pada Yuda. Mereka tidak akan pernah bisa pergi selamanya. Dengan begitu, mereka tidak akan berbuat apapun. Setelah waktu berlalu, dia bisa mencari kesempatan untuk membunuh Wira dengan mudah. Semua menteri yang mendengar keputusan Raja sontak tertegun. Mereka tidak mengerti alasan Raja Bakir berkompromi, tetapi hati mereka semua disesaki amarah. Mohon jangan melakukan ini, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Bukankah ini hanya akan membuatnya makin sombong? Iya, Yang Mulia. Orang semacam Wira ini harus dipenggal. Raja Bakir hanya tersenyum mendengar ucapan orang-orang ini. Sudahlah, Wira memang berjasa. Mengenal tuduhan kalau Wira adalah mata-mata kerajaan Agrel, kalian bisa menyelidikinya dengan cermat. Kalau Wira nggak bersalah, kita nggak boleh memperlakukannya dengan nggak adil. Bagaimanapun, aku cukup puas dengan kontribusinya sebagai duta, ujar Raja Bakir sambil tersenyum tipis. Namun, sorot matanya memancarkan binar dingin. Bab 784. Dekret kerajaan segera dikeluarkan dan diumumkan kepada semua orang dengan cepat. Yuda, Putro, Mary, dan lainnya juga mendengar tentang hal ini. Hanya saja, mereka tetap tidak merasa lega. Mereka tidak akan tenang sebelum Wira kembali ke Dusun Darmadi. Meski mereka mengurungkan niat untuk bertindak, hati mereka terus terasa gelisah. Saat ini, Wira telah tiba di ibu kota. Dia sedikit heran karena tidak menemui halangan apapun di jalan. Raja Bakir juga telah meminta Yuda untuk menyambut Wira di gerbang kota. Begitu melihat Wira, Yuda buru-buru meminta maaf. Wira menyahut sambil mengulum senyum. Nggak perlu minta maaf, ini bukan salahmu. Akulah yang menyebabkan masalah untuk Dodi. Nggak, kalau saja aku bisa menebak niat Yang Mulia dan mengirim Dodi kembali ke Dusun Darmadi, semuanya pasti nggak begini, kata Yuda penuh sesal. Jika Dodi tidak dipenjara, Wira tidak perlu datang ke ibu kota sendirian. Tidak akan ada bahaya yang mengancamnya. Sudahlah, aku sudah terlanjur datang, nggak perlu membahas itu lagi. Tapi, aku sedikit bingung, nggak ada yang mencegatku di sepanjang jalan, ujar Wira. Lantaran buru-buru ke sini, dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Yuda langsung tertawa, lalu menceritakan semuanya dengan jelas. Setelah mendengarnya, Wira sontak tercenung. Orang-orang ini, gumam Wira. Dia tersenyum dan mengangguk sambil mengucap syukur dalam hati. Pantas saja tidak ada yang menyerangnya di sepanjang jalan. Ternyata Raja Bakir gentar dengan ancaman semua pendukungnya. Orang-orang faksi penasihat kanan ingin membunuhmu, tapi Yang Mulia menghentikan mereka. Dia bilang, kamu sudah memberikan kontribusi besar. Mereka juga diminta menyelidiki masalah kamu yang dicurigai menjadi mata-mata kerajaan Agrel dengan lebih cermat. Jelas Yuda lagi. Mendengar ini, Wira menyipitkan matanya dan berkata dengan cemas. Yuda, menurutmu apa yang ingin dilakukan Yang Mulia? Yuda menarik napas dalam-dalam. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata,
Mungkin sama sepertiku. Yuda dapat menebak maksud ucapan Raja Bakir. Sang Raja tidak akan membiarkan Wira pergi begitu saja. Kemungkinan, dia akan membelenggu Wira di ibu kota. Selama Wira tidak mati, tidak akan ada ancaman dari luar. Raja Bakir mungkin juga akan memberikan Wira posisi resmi. Dengan menahan Wira di ibu kota untuk waktu yang lama, dia bisa mencari celah untuk menghabisinya. Dalam 1 atau 2 tahun, mungkin sikap orang-orang di luar pada Wira tidak akan berubah. Namun, setelah 10 hingga 20 tahun, hidup dan mati Wira tidak akan sepenting itu lagi. Selama Wira tidak menimbulkan ancaman secara langsung bagi Raja Bakir, menahannya di ibu kota bukanlah masalah besar. Wira menghela napas, dia pun memahami keadaannya sekarang. Waktu mendengar penjelasan Yuda tadi, dia juga sudah menebaknya. Tampaknya, dia benar-benar perlu memikirkan solusi untuk situasi ini. Namun, sebelum itu dia harus menyelamatkan Dodi. Ayo jalan, kita bicarakan lebih lanjut di rumahku. Yang Mulia baru akan memintamu menghadapnya besok, ujar Yuda. Dia pun membawa Wira ke rumahnya. Ini adalah pertama kalinya Wira datang ke ibu kota, tetapi dia tidak terlalu senang bagaimanapun, tujuan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan Dodi. Bab 785. Yuda menyambut Wira di rumahnya dengan ramah, tetapi suasana hati muram keduanya tidak bisa ditutupi. Tuan Wahyudi, apa rencanamu sekarang? Tanya Yuda setelah membawa Wira ke ruang kerjanya. Saat mereka hanya berdua, mereka bisa membicarakan hal-hal ini dengan lebih bebas. Wira menatap Yuda dan menjawab sambil tersenyum. Tentu saja menyelamatkan Dodi dulu. Yang lain-lain bisa diurus nanti. Dodi seharusnya baik-baik saja, tapi kamu. Yang Mulia mungkin memang nggak akan membunuhmu sekarang, tapi gimana di masa depan? Apa yang akan terjadi kalau dia menahanmu di sini? Ujar Yuda. Wira mengibaskan tangannya dan menyahut dengan acuh tak acuh, tenanglah, dia nggak akan bisa mengurungku. Yuda berujar bingung. Ibu kota ini seperti sangkar, takutnya kamu bakal kesulitan terbang. Maksudmu, aku seperti burung yang terpenjara dalam sangkar. Haha, belum tentu, ujar Wira. Yuda tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku cuma membuat perumpamaan. Kalau kamu benar-benar bisa terbang, kamu tentu bisa datang dan pergi dengan bebas. Kalau gitu, aku akan terbang, balas Wira sambil tersenyum tipis. Yuda menggumam bingung, terbang. Dia tidak mengerti maksud Wira. Wira pun tidak menjelaskan. Lagi pula, ada beberapa hal yang biarpun dijelaskan, Yuda tidak akan mengerti. Tuan Wahyudi, saat ini aku harus membuat beberapa keputusan. Kamu dan aku bisa dianggap sebagai sahabat. Aku juga mengerti situasi sulitmu. Dalam hidup ini, satu-satunya prioritasku adalah memenuhi permintaan terakhir ayahku, yakni melindungi kerajaan Nuala. Tapi, sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku nggak ingin kamu terpenjara di ibu kota. Jadi, pada waktu yang tepat, aku akan mengambil tindakan. Ujar Yuda penuh tekad. Wira tersentak mendengar itu. Apa Yuda bermaksud mengumpulkan pasukan untuk memberontak demi dirinya? Yuda, kamu nggak boleh melakukan itu. Aku punya solusiku sendiri. Kalau kamu bermusuhan dengan Yang Mulia, orang-orang keluarga Wutari akan celaka. Seperti yang kamu bilang, kita ini sahabat. Justru karena itulah, aku nggak ingin kamu mengambil langkah ini. Cegah Wira buru-buru. Yuda lantas bertanya, kalau gitu, apa rencanamu? Wira mengulum senyum dan menjawab, bukannya sudah ku bilang, aku akan terbang. Tuan Wahyudi, sekarang bukan waktunya bercanda. Keluh Yuda dengan raut bingung. Wira membalas sambil tergelak, kapan aku pernah bercanda denganmu? Tenanglah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kamu nggak perlu cemas. Yuda masih khawatir, tetapi mendengar Wira berkata begitu, dia akhirnya mengangguk. Baiklah, untuk sementara begini saja dulu. Kalau kamu benar-benar tersudut, aku baru maju melindungimu. Janji Yuda. Wira pun tersenyum dan berkata, oke, ayo siapkan makanan dan minumannya. Hari ini, kita makan-makan. Yuda ikut tersenyum. Keduanya sudah lama tidak berjumpa. Meski bertemu dalam kondisi seperti ini, mereka tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam hati. Keduanya makan dan minum layaknya saudara. Dari petang hingga malam, mereka mengobrolkan segala hal dengan gembira. Di bawah pengaruh alkohol, Wira dan Yuda mabuk berat hingga tertidur lelap di ruang kerja keesokan paginya. Yuda yang bangun lebih awal menatap Wira yang masih pulas dengan ekspresi khawatir. Tidak lama kemudian, Wira juga terbangun. Setelah sarapan, dekret kerajaan pun diantar pejabat internal istana. Tuan Wira, Yang Mulia memanggil Anda untuk menghadap ke istana, ujar Kasim sambil tersenyum. Wira membalas senyuman itu dan mengangguk sambil berkata, tolong pimpin jalan. Wira naik ke kereta kuda menuju istana di bawah tatapan khawatir Yuda. Hidup dan mati Wira sulit diprediksi dalam perjalanan ini. Bab 786. Saat ini, Raja Bakir sudah menunggu Wira di ruang kerjanya. Tidak terlihat jejak emosi di wajah sang raja, tetapi hanya dia yang tahu bagaimana suasana hatinya yang sebenarnya. Pengawal istana berjaga di luar. Sejak Wira memasuki istana, tidak ada yang mengetahui kondisinya. Istana ini layaknya sangkar yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Yuda sedang berdiri di halaman dengan kekhawatiran yang tampak jelas di wajahnya.
Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Wira dengan Raja Bakir. Dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Bakir. Tidak ada yang tahu apakah Raja akan membunuh Wira atau tidak. Yuda hanya bisa menunggu dengan raut cemas. Pada saat yang sama, Wira telah memasuki istana dan tiba di ruang kerja sang Raja. Dia akhirnya melihat sosok Raja Bakir. Wira mengerjap. Jadi, dialah Raja Bakir. Benar-benar mengejutkan, baik aura maupun sikapnya tampak sangat agung. Namun, samar-samar terlihat binar dingin di matanya. Dalam sekejap, Wira menyimpulkan bahwa Raja di depannya bukanlah orang yang berpikiran terbuka. Di sisi lain, Raja Bakir juga tengah mengamati Wira. Yang dilihatnya dari sosok Wira adalah ketenangan dan kebijaksanaan. Bahkan, samar-samar terasa aura percaya diri dari dirinya. Raja Bakir tidak mengerti, nyawa orang ini berada dalam genggamannya, mengapa dia masih bisa begitu tenang. Apa alasannya? Dari mana Wira mendapatkan kepercayaan dirinya? Raja Bakir tidak tahu, Wira begitu tenang bukan karena angkuh. Alasannya tidak lain karena Wira adalah manusia modern, bukan dari dunia ini. Jadi, tidak tertanam rasa gentar di dirinya pada Raja. Melihat Wira tidak berlutut ataupun memberi salam, Raja Bakir mendengus dan berkata, "Wira, kenapa kamu nggak bersujud dan memberi hormat padaku?" Raja Bakir melanjutkan dalam hati, "Apa kamu terlalu sombong untuk berlutut? Kalau begitu, aku akan menekan harga dirimu." Mendengar itu, Wira hanya tersenyum seraya berkata, "Salam pada Yang Mulia." Sambil berkata demikian, dia membungkuk pelan, tetapi tetap tidak berlutut. Raja Bakir mengernyit dan raut wajahnya menjadi kian dingin. Namun, dia tidak mengomentari lebih jauh. Bagaimanapun, sikap hormat seseorang tidak menunjukkan isi hatinya. Wira adalah contoh orang yang seperti. "Wira, aku tahu kamu berbakat, cerdas, dan sangat bijaksana, tapi kamu memilih orang yang salah." Ujar Raja Bakir, langsung mengungkapkan isi pikirannya. Raja Bakir ingin memberitahu Wira bahwa dia telah membuat pilihan yang salah dengan memihak Yuda. Di luar itu, tersirat pula maksud sang Raja untuk menyuruh Wira mengabdi padanya. Namun, Wira justru mengulung senyum. Dia tentu saja mengerti maksud Raja Bakir. Hamba tidak pernah mengabdi pada siapapun, hamba tidak ingin menjadi pejabat tinggi di kerajaan Nuala. Yang hamba harapkan hanyalah menjalani kehidupan biasa yang bebas. Yang Mulia bilang bahwa memilih orang yang salah, jadi menurut Yang Mulia, siapa yang telah hamba pilih? Ujar Wira. Bab 787. Dengan kata lain, siapa yang seharusnya hamba pilih? Tanya Wira. Raja Bakir tidak mempercayai ucapan Wira. Dia hanya tersenyum dan berkata, tanah di seluruh kerajaan ini milik Raja dan abdi Raja. Menurutmu, kepada siapa kamu harus mengabdi? Wira berkata, Yang Mulia, walaupun Anda yang mengucapkannya, hamba tetap harus mengoreksinya. Air bisa menjalankan perahu, tapi juga bisa membaliknya. Kerajaan ini tidak lain adalah milik rakyat jelata. Dengan adanya rakyat dan kepercayaan mereka, barulah muncul raja dan kekuasaannya. Orang yang ditakdirkan menjadi raja bukanlah dewa yang tidak berwujud atau tidak terlihat, melainkan manusia biasa. Karena rakyat memandang Anda sebagai raja, Anda baru menjadi raja, Anda menjadi penguasa pun berkat kepercayaan rakyat. Tambah Wira mendengar itu, wajah Raja Bakir sontak menjadi masam. Ucapan Wira ini sungguh terdengar angkuh di telinganya. Berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata berbau pemberontakan seperti itu di depannya. Wira cari mati. Wira, apa kamu tahu, kata-katamu barusan bisa membuat nyawamu melayang. Ujar Raja Bakir dengan niat membunuh di matanya. Tampak jelas bahwa dia tidak sedang bercanda. Dia sungguh-sungguh ingin Wira mati. Wira membalas tanpa peduli, Yang Mulia, Anda lebih terpelajar daripada hamba. Anda seharusnya bisa memahami kebenaran ucapan hamba. Hanya saja, kebenaran yang Anda tahu berbeda dengan kebenaran yang hamba tahu. Ini bukan salah Anda. Tapi, hamba mengkhawatirkan Yang Mulia dan kerajaan Nuala ini. Hamba sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pejabat, tapi apakah Anda tahu? Ada berapa banyak penduduk desa yang hidup miskin hingga kelaparan dan terpaksa menjual anak-anak mereka? Apa kerajaan Nuala seperti ini yang benar-benar Yang Mulia inginkan? Sambung Wira. Ekspresi Raja Bakir tiba-tiba berubah muram. Meskipun dia selalu angkuh, dia juga tahu bahwa banyak rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Seperti yang dikatakan Wira, ada kelaparan di mana-mana. Sebagai seorang raja, dia tentu berharap rakyatnya sejahtera dan bebas dari bencana. Raja Bakir samar-samar ingat, ketika dia naik tahta, dia bertekad membuat kerajaan Nuala makmur dan membuat seluruh penjuru memuliakan namanya. Namun, setelah waktu berlalu sekian lama, semua menjadi angan-angan belaka. Sejujurnya, hati Raja Bakir terasa tidak nyaman setelah mendengar kata-kata Wira. Meski dia bermain-main dengan kekuasaan, dia tetap bisa dianggap sebagai raja yang memiliki idealisme. Dia bukanlah raja yang tidak berguna. Aku mengerti maksudmu, tapi, semua itu terlalu sulit diwujudkan, ujar Raja Bakir. Mendengar itu, Wira sontak tertawa. Kemudian, dia berkata, sebenarnya ini tidak sulit. Selama setiap orang punya pekerjaan dan bebas berbisnis, rakyat otomatis akan menjadi kaya. Setelah rakyat kaya, perlahan-lahan seluruh kerajaan pun akan makmur. Yang Mulia, sebagai raja yang bertahta saat ini, Anda adalah pemimpin rakyat.
Hamba merasa emosional saat melihat berbagai hal selama di kerajaan Agrel. Biarpun pemimpin kerajaan Agrel seorang wanita, visi dan kemampuannya tidak kalah dari pria. Di dunia ini, hanya ada segelintir pria yang lebih hebat darinya. Kalau kondisi kerajaan Nuala terus begini, percayalah, dalam beberapa tahun, kerajaan Agrel akan melampaui kerajaan Nuala. Saat itu, kerajaan Nuala mungkin sudah diambang kehancuran. Wira tidak sedang bercanda. Senia memiliki ambisi setinggi langit yang sulit ditandingi pria manapun. Apalagi, sang raja di depannya. Maksudmu, aku nggak lebih baik dari seorang wanita? Ujar Raja Bakir sambil mendengus. Memangnya kenapa? Kedudukan pria dan wanita itu setara. Wanita juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan pria. Bahkan, ada beberapa hal yang hasilnya jauh lebih baik kalau dilakukan oleh wanita, balas Wira. Di dunia asal Wira, posisi pria dan wanita sederajat. Kaum wanita sama sekali tidak boleh diremehkan. Dalam hal tertentu, pria memang tidak senggul wanita. Demikian pula, ada kalanya wanita juga tidak secakap pria. Hanya saja, orang-orang di dunia ini tidak memahami kebenaran ini.